Salam sehat adik-adik semua. Selamat datang kembali di mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk sesi yang kedua. Baik adik-adik, kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dan yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia ada 5 topik. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, yang harus kita ketahui bahwa setiap bangsa dimanapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing. Nah, budaya ini dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia ini merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Banyak ya definisi tentang kebudayaan, banyak definisi, banyak pengertian mengenai kebudayaan. Nah, kebudayaan bangsa Indonesia ini merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya adalah Pancasila ini disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Jadi adik-adik, sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia ini mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedahkan dengan bangsa lain. Nah, kepribadian ini mengacu pada sesuatu yang unik dan khas, karena memang ya seperti kita tahu bahwa kita pribadi yang satu dengan pribadi yang lain itu masing-masing mencerminkan keadaan atau hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Begitu juga dengan ideologi kita, bangsa Indonesia. Jadi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia ini berbeda dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ini diyakini kebenarannya. Bukan hanya kebenarannya, tapi kebaikannya, keindahannya, kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang menimbulkan semangat, tekad yang kuat untuk benar-benar mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Sehingga teman-teman, Pancasila ini sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa ini lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur ini artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa Indonesia disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia.
Baik, topik yang berikut menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, yang pertama, sumber historis. Nah, sumber historis ini nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dulu. Misalnya Ibu kasih contoh, sila ketuhanan ini kan kita tahu sudah ada pada zaman dahulu, meskipun praktek pemujaan itu beragam, beraneka ragam, tetapi semua mengakui adanya Tuhan. Sumber historis. Yang berikut sumber sosiologi. Nah, sumber sosiologi ini nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Nah, teman-teman, salah satu nilai yang dapat kita temukan dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai sekarang itu adalah nilai gotong royong. Contoh, adik-adik bisa lihat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat, di desa, di tempat tinggal kamu masing-masing. Nah, di situ ada sikap saling membantu sesama tetangga. Kemudian bekerja sama dalam desa untuk keperluan umum, untuk kemajuan desa. Kemudian banyak kegiatan yang dilakukan yang menunjukkan semangat kekeluargaan yang tinggi. Nah, semangat kekeluargaan yang tinggi ini mencerminkan sila keadilan sosial juga. Contoh yang berikut tentang saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya tentang membayar pajak. Nah, dengan membayar pajak juga itu merupakan salah satu nilai gotong royong di mana masyarakat Indonesia bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak untuk melaksanakan atau untuk pelaksanaan pembangunan dan lain-lain. Yang berikut secara politis. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan, dalam pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ini bersumber atau digali dari kebudayaan dan pengamalan bangsa Indonesia, termasuk pengamalan dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya yang tadi Ibu jelaskan tentang nilai kerakyatan dan seterusnya. Nah, sehingga semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Jadi intinya adalah teman-teman, Pancasila, pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia ini menunjukkan banyak hal. Yang pertama bahwa Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, the founding father. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila ini bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Lalu yang ketiga, Pancasila ini merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Lalu yang berikut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi kita lihat dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, tetap Pancasila bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila ini merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Buktinya kita masih sebagai negara bersatu sampai tahun
ini tahun 2020 itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Yang berikut, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Itu saja yang bisa Ibu paparkan. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati kita semua.